Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari bangsa Melanesia yang dianggap sebagai bangsa pertama yang bermigrasi ke Indonesia. Oke, bangsa Melanesia disebut juga dengan bangsa Papua Melanosoid. Menurut para arkeolog, bangsa ini berasal dari Teluk Tonkin, Vietnam. Penelitian ini didasarkan kepada benda-benda peninggalan seperti pebble dan juga kapak pendek atau hachukorte. Benda-benda tersebut ditemukan di pegunungan Bakson di daerah Hoa Binh, Vietnam. Para arkeolog juga menyatakan bahwa bangsa Melanesia atau bangsa Papua Melanosoid ini terpengaruh kebudayaan Bakson Hoa Binh. Oke, ciri kehidupannya bangsa Papua Melanosoid ini termasuk ke dalam rumpun Wedoid Australoid. Lalu yang memiliki ciri khas yaitu berkulit hitam. Kebudayaan bangsa Papua Melanosoid ini dimasukkan ke dalam kebudayaan Mesolitikum. Ingat ya, Mesolitikum. Bangsa ini juga hidup secara semi-nomaden dalam kelompok kecil dan hidup dengan sistem berburu dan juga meramu. Bangsa Melanesia ini dikenal juga sudah membawa teknologi baru seperti teknik pembuatan api, di mana mereka membuat api dengan cara menggesekkan ranting pohon atau batu, lalu menghasilkan percikan api. Bangsa Melanesia juga sudah mengenal yang namanya sistem perladangan atau slash and burn. Slash and burn sudah Ibu jelaskan di sejarah Indonesia semester 1 ya. Kalian bisa lihat atau tonton ulang lagi, nanti Ibu kasih deskripsi linknya di bawah ya. Lalu selanjutnya bangsa Papua Melanosoid ini juga sudah menetap dalam satu wilayah dan berpindah ketika wilayah tersebut dirasa tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup. Maka disebut dengan sistem hidupnya adalah sistem hidup semi nomaden. Biasanya mereka itu mencari tempat atau daerah yang menghasilkan banyak bahan makanan seperti di tepi aliran sungai, di mana tepian sungai inilah yang menjadi tempat pertemuan antara dua kelompok penduduk, yaitu penduduk yang sudah ada di situ dengan penduduk baru yaitu bangsa Papua Melanosoid. Dengan pertemuan mereka di tepi aliran sungai ini biasanya terjadi namanya benturan budaya antara orang baru dengan orang pendatang tadi. Lalu selanjutnya beberapa akibat adanya pertemuan antara kelompok-kelompok ini mengakibatkan yang pertama adanya penduduk asli yang tadinya sudah awal tinggal di situ semakin terdesak. Lalu selanjutnya penduduk asli ditaklukkan. Lalu selanjutnya beberapa penduduk asli akhirnya melarikan diri ke hutan, ke pedalaman. Oke. Daerah persebaran bangsa Papua Melanosoid itu jika dilihat dari ciri fisiknya sekarang, yaitu cirinya kulitnya berwarna hitam, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar dan juga hidung mancung. Bangsa Papua Melanosoid ini dimasukkan ke dalam rumpun ras Negroid. Keturunannya saat ini bisa kita lihat di pedalaman Malaya, penduduk Aeta di Filipina, serta orang-orang Papua Melanosoid di Papua dan juga di Kepulauan Melanesia. Oke, kita masuk ke nenek moyang yang kedua, yaitu bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Oke, sekitar 2000 sebelum Masehi, bangsa Melayu ini melakukan migrasi ke Indonesia, di mana bangsa Melayu ini bangsa Proto-Melayu ini membawa kebudayaan yang lebih tinggi dibandingkan kebudayaan dari Papua Melanosoid. Proto-Melayu atau Melayu Tua ini termasuk ke dalam ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunan, di mana Yunan ini merupakan sebuah provinsi atau sebuah wilayah yang dekat dengan lembah sungai Yangtze, Cina Selatan. Alasan orang-orang Melayu tua ini datang atau bermigrasi ke wilayah Asia Tenggara maksud Ibu, ini dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor peperangan antar suku. Yang kedua, desakan suku liar yang datang dari Asia Tengah, khususnya suku Arya. Yang ketiga adalah bencana alam berupa banjir akibat meluapnya sungai Yangtze dan juga sungai-sungai lain di wilayah Cina Selatan. Menurut Kuncharaningrat, dia menjelaskan jalur kedatangan Proto-Melayu ke Indonesia. Jalur pertama ini dari Yunan menuju kawasan Indochina, Siam, lalu sampai di Kepulauan Indonesia jadi jalur pertama Yunan, lalu ke Indochina, lalu ke Siam, lalu sampai di Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, mereka menyebar ke Sulawesi dan juga ke Papua dengan membawa kebudayaan Neolitikum berupa kapak corong. Jadi kalau jalur timur itu kebudayaannya adalah kapak corong. Sehingga di Indonesia bagian timur ditemukan banyak alat kebudayaan Neolitikum berupa kapak lonjong. Oke, salah satu keturunan bangsa Proto-Melayu yang menempuh jalur ini adalah suku Toraja. Oke, jadi Ibu ulangi ya. Untuk jalur timur ini
mereka membawa kebudayaan berupa kapak lonjong. Oke, selanjutnya jalur kedua sama rutenya tapi menyebarnya ke Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan membawa kebudayaan Neolitikum berupa kapak persegi, di mana orang dari keturunan dari Proto Melayu yang jalur barat ini adalah orang Nias, orang Batak, orang Dayak, dan juga orang Sasak. Lalu Kuncharanenggrat juga memperkirakan Proto Melayu ini datang ke awalnya dari Kepulauan Ryukyu di Jepang yang kemudian menyebar ke Taiwan, ke Filipina, lalu ke Sulawesi. Dugaan ini dibuktikan dengan adanya suku Toala Proto Melayu di Sulawesi Selatan, di mana suku ini mengembangkan budaya berburu dengan menggunakan busur dan panah. Sudah Ibu jelaskan ya, suku Toala ini dianggap sebagai salah satu suku tertua yang pernah ada di Indonesia. Oke, ciri kehidupan. Ciri kehidupan dari Proto Melayu ini bisa dilihat dari ciri fisiknya. Yang pertama, kulitnya sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidungnya sedang. Kedatangan bangsa Proto Melayu ini memungkinkan terjadinya percampuran darah dengan penduduk asli Indonesia yang sebelumnya, yaitu bangsa Papua Melanosoid yang sudah lebih dulu ada di Indonesia, di mana bangsa Papua Melanosoid yang tidak bercampur dengan bangsa Proto Melayu akhirnya terdesak dan mengasingkan diri ke pedalaman. Jadi yang pertama datang kan Papua Melanosoid, lalu ketika Proto Melayu datang, Papua Melanosoid ini terdesak hingga akhirnya dia pindah ke pedalaman. Oke, selanjutnya Proto Melayu memiliki hasil kebudayaan Neolitikum, di mana benda hasil kebudayaan mereka ini terbuat dari batu yang telah dikerjakan dengan sangat halus. Jadi batu halus maka disebut dengan Neolitikum. Salah satunya yang terkenal tadi sudah Ibu bilang, kalau dari barat, jalur barat itu membawa kapak persegi, sedangkan kalau jalur timur itu membawa kapak lonjong. Oke, Ibu ulangi lagi suku-suku yang menjadi keturunan dari Proto Melayu ini ada suku Batak, suku Sasak, suku Batak di Sumatera Utara, suku Sasak di Lombok, suku Kubu di Sumatera Selatan, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Dayak di Kalimantan Tengah, serta suku Nias di pantai barat Sumatera. Oke, selanjutnya kita ke yang paling muda, yaitu Detro Melayu. Oke, Detro Melayu ini datang ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi, di mana bangsa Detro Melayu merupakan hasil campuran antara bangsa Proto Melayu dengan bangsa Arya. Jadi sudah Ibu bilang kan, orang Proto Melayu datang ke Indonesia karena dia terdesak dengan orang Arya. Jadi ketika orang Arya sudah menetap di Yunan, akhirnya melahirkan bangsa baru yang bernama bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda, dan mereka pun datang juga ke Indonesia, wilayah Indochina bagian utara dan sekitarnya. Jadi bangsa Detro Melayu ini membawa kebudayaan berupa logam yang merupakan alat perkakas hidup dan alat-alat produksi yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Papua Melanosoid masih pakai batu, Proto Melayu masih pakai batu tapi sudah lebih bagus batunya, sedangkan kalau Detro Melayu mereka sudah memakai logam. Oke, ciri-cirinya orang-orang Detro Melayu ini adalah tingginya kurang lebih 135 sampai 180 cm, berat badannya 30-75 kg, warna kulitnya kuning langsat atau coklat hitam, warna rambutnya antara coklat dan hitam, serta bentuk rambutnya antara lurus dan juga keriting. Dapat disimpulkan ciri-ciri ini tidak jauh berbeda dengan ciri fisik mayoritas bangsa Indonesia saat ini. Oke, bangsa Detro Melayu datang ke Indonesia melalui jalur barat, yaitu dari Semenanjung Malaka ke Sumatera lalu menyebar ke beberapa wilayah Indonesia. Kemajuan kebudayaan bangsa Detro Melayu dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam membuat benda-benda logam seperti perunggu dan juga besi. Kebudayaan Detro Melayu sering disebut juga dengan kebudayaan Dongson karena memang terinspirasi atau diajarkan dari kebudayaan Dongson tadi yang sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya ya. Daerah Dongson ini diperkirakan merupakan tempat asal bangsa Detro Melayu sebelum sampai ke Indonesia. Jadi dari Yunan mereka tinggal dulu di Dongson, belajar atau dan lain sebagainya, lalu mereka bermigrasi ke Nusantara, ke Indonesia. Salah satu benda peninggalannya adalah seperti kapak corong, nekara, serta bejana perunggu, di mana benda-benda ini dibuat dari sebuah tuangan atau cetakan. Lalu selanjutnya menurut seorang ahli bahasa, ahli linguistik bernama Kern, di mana Kern ini menyimpulkan bahwa bahasa yang dibawa bangsa Detro Melayu ini masih serumpun dengan bahasa Austronesia, di mana setelah bangsa Detro Melayu menetap di Indonesia terjadilah perkembangan bahasa
terjadi perkembangan bahasa. Contohnya adalah kosakata yang dulu dipakai itu masih diingat dan tetap digunakan. Sedangkan untuk menamai benda-benda yang baru dilihat atau di tempat tinggal yang baru, mereka misalnya baru ngelihat benda tersebut, mereka membuat kata-kata mereka sendiri. Jadi ada sejumlah kata yang kadang sama bunyinya, tetapi arti berbeda, bahkan tidak berhubungan. Ada pula kata yang memiliki arti yang berhubungan, eh, memiliki arti tetapi tidak identik. Seperti contohnya kata awak. Bagi orang Sumatera, awak itu artinya saya, sedangkan menurut orang Jawa, awak itu artinya badan. Kondisi geografis Indonesia yang dipisahkan oleh laut lah yang mengakibatkan terjadi perbedaan bahasa di setiap daerah. Di Pulau Jawa ada bahasa Jawa dan bahasa Sunda, di Pulau Sumatera ada bahasa Batak, Minang, dan juga lain sebagainya. Hal ini dikarenakan kondisi atau karakter alam Indonesia yang sangat berbeda. Oke. Selanjutnya, keturunan bangsa Dotra Melayu saat ini berkembang menjadi suku Aceh, suku Minangkabau, suku Jawa, Bali, dan juga suku Bugis. Kedatangan Dotra Melayu membawa kebudayaan logam, sudah dibilang tadi ya, dari kebudayaan Dongson itu berasal dari Dotra Melayu yang membawanya. Mereka mengembangkan kebudayaan megalitikum juga, yaitu kebudayaan menghasilkan bangunan untuk upacara keagamaan yang terbuat dari batu besar. Hasil kebudayaan megalitikum bangsa Dotra Melayu antara lain menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, dan juga punden berundak. Oke, sedikit lagi. Menurut seorang sejarawan bernama D.J.E. Hall, dia menyatakan bahwa peninggalan bangsa Proto Melayu dan Dotra Melayu dianggap sebagai peradaban Melayu kuno yang memiliki ciri dan karakter sendiri sebelum orang Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan baru yaitu kebudayaan India. Jadi D.J.E. Hall ini menegaskan bahwa beberapa komunitas Proto Melayu dan Dotra Melayu hingga kini masih ada dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jadi ini merupakan awal mula kebudayaan yang kita miliki. Jadi jangan berpikir semua kebudayaan yang kita miliki itu berasal dari luar semua. Kita juga sudah punya kebudayaan sebelum orang India datang, sebelum orang Cina datang, orang Arab, orang Eropa datang, kita sudah punya kebudayaan kita sendiri. Jadi jadi setelah itu kan nanti kita kedatangan orang India. Jadi orang India itu datang ke sini ketika kita sudah punya kebudayaan kita sendiri. Jadi jangan berpikir kita mengenal tulisan memang dari India, kita mengenal kerajaan dari India, tapi kita sebelumnya kita sudah punya kebudayaan kita sendiri. Oke, sampai sini tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya kita bahas materi baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.